bersama saya Dia Fani Amalia dalam Just Alvin. Biasanya ketika kita membicarakan tentang kimchi, Gangnam Style, Super Junior, kalian akan ingat tentang satu negara yang saat ini sedang dibicarakan di banyak sekali negara di dunia. Dan itu adalah negara Korea Selatan, pastinya. Dan ketika kita membicarakan tentang Korea Selatan, rasanya kurang lengkap kalau kita hanya mendengarkannya dari media saja. Dan kali ini saya memiliki teman-teman dari delegasi Indonesia untuk pertukaran pemuda Indonesia Korea 2012 yang telah terpilih dan terseleksi hingga akhirnya mereka mempromosikan Indonesia di Korea Selatan. Dan langsung saja saya panggilkan salah satunya adalah Arik, delegasi dari Bali yang akan berbincang bersama saya mengenai makanan di Korea. Kira-kira seperti apa dan menariknya seperti apa saja? Langsung saya panggilkan Arik. Halo, selamat malam Arik. Oh gitu. Oh ini JR. Nah Arik, gimana rasanya sekarang sudah hampir hari terakhir ya? Iya. Berada di Korea Selatan. Pastinya sudah banyak sekali mencicipi makanan Korea yang mungkin bisa dibilang beragam, sehat. Tapi kira-kira seperti apa sih? Pasti orang Indonesia ini penasaran rasanya seperti apa. Begini Ivan, aku seneng banget ada di Korea. Salah satu hal yang paling menyenangkan dan luar biasa dari Korea adalah makanannya. Ini sangat memudahkan aku untuk bisa beradaptasi di Korea karena makanannya benar-benar luar biasa, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Wow banget. Kalau boleh pilih nih, pasti kan sudah banyak banget nih makan makanan Korea. Kira-kira dari sekian banyak makanan yang sudah dicoba, yang paling enak banget atau mendekati rasa Indonesia tuh apa sih? Namanya juga orang Indonesia nggak jauh-jauh dari makanan yang paling enak menurut aku selama di Indonesia, yaitu mie yang namanya kalguksu. Kalau nggak salah ya, jadi itu mie dengan seafood. Kan aku suka banget dengan seafood, jadi bagiku itu adalah makanan yang paling enak selama aku ada di Korea. Hampir ke setiap restoran yang aku datengin, jadi aku suka pesen itu juga, soalnya rasanya bener-bener khas tapi juga bisa enak di lidah. Nah, kalau dibandingkan nih sekarang, apa sih perbedaan dari makanan Korea dan makanan Indonesia yang paling spesifik? Syukur banget persamaannya adalah kita sama-sama makan nasi. Ya. Jadi itu benar-benar mudah buat aku kalau misalkan jalan-jalan, cari nasi itu mudah banget. Dan juga karena orang Indonesia juga lidahnya cocok dengan yang pedas-pedas, dan juga ternyata Korea juga cocok dengan makan. Iya bener, jadi itu benar-benar gampang buat aku untuk beradaptasi dengan makanannya. Jadi dia spicy dan juga pakai nasi. Dasar ya. Tapi kalau perbedaannya, kalau di Indonesia itu kita pesan apa misalkan ya, soto atau bakso, yang datang ya soto atau bakso aja. Tapi kalau di sini side dish-nya banyak. Iya. Jadi banyak bonus plus-plusnya. Jadi selain ada soto, ada bonusnya yang lain lagi. Dan syukurnya juga side dish-nya itu enak banget. Itu juga salah satu, walaupun perbedaan tapi juga merupakan kelebihan dari makanan di Jadi Korea. rasanya beruntung banget ya sebagai orang Indonesia yang biasanya makanannya nih cukup banyak, nggak cukup sekali. Dan sekarang di Korea disajikan dengan berbagai makanan. Iya, yang sehat juga. kuantitasnya luar biasa. Tapi nih, sekarang ada nggak sih kesulitan selama mencari makanan di Korea? Mungkin kesulitannya adalah mencari makanan yang halal, karena di Indonesia kita kan mayoritas itu Muslim dan kita tidak boleh makan makanan babi terutamanya, dan juga yang minum beralkohol. Sementara di sini kan lumayan banyak ya makanan yang berbahannya itu babi dan juga soju yang beralkohol. Itu sih masalah utamanya. Tapi aku sama teman-teman enjoy aja makannya ya, karena di Korea juga ada makanan yang veg itu. Oke, terima kasih Arik. Nah sekarang saya akan undang satu teman saya lagi, dan ini saya akan membicarakan hal yang mungkin jarang disorot oleh media, yaitu tentang time management, transportasi yang ada di Korea. Dan saya panggilkan satu teman saya
yang berasal dari Aceh, datang jauh-jauh ke Korea. Panggilkan sekali lagi adalah Yanis. Hai, apa kabar? Nah, Yanis dari Aceh datang ke Korea Selatan. Dan sekarang bisa dilihat nih, kita akan bicarakan soal time management ya. Kalau bisa dibandingkan nih, kira-kira selama ini mengalami sedikit yang namanya culture shock nggak sih? Nggak sih? Ya, kalau kita berbicara time management, sebenarnya akan sangat berbeda ya antara negara kita dengan negara Korea Selatan ini. Seperti yang kita tahu, di sini itu time manajemennya sudah sangat maju. Jujur saya katakan, ketika saya pertama tiba di sini, saya agak terkejut dengan ritme kehidupan masyarakat di sini. Mereka beraktivitas dengan sangat cepat, sedangkan kita di Indonesia, seperti bisa kita lihat sendiri, seperti saudara Arik bisa rasakan juga, kita biasa melakukan sesuatu dengan perlahan-lahan, dengan berhati-hati. Tapi di sini, ketika kita menerapkan hal seperti itu, maka akan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Seperti contohnya, saya ingat ketika hari pertama saya di sini, saya sedang berjalan menuju ke hotel, ke tempat saya tinggal. Dan saya berjalan seperti, ya kita di Indonesia berjalan biasa lah ya, sambil melihat kiri kanan. Kemudian tiba-tiba ada masyarakat setempat yang jalan tergopoh-gopoh seperti berlari. Saya terkejut, kenapa dia berlari? Kemudian saya melihat orang lain, oh rupanya semua berjalan seperti itu. Sejak saat itu saya mulai membiasakan diri untuk mengikuti gaya berjalan mereka. Dan saya merasa itu mungkin agak sulit pertama, tapi setelah beberapa hari berlalu, kita akan bisa untuk membiasakan diri. Ya, jadi enak ya. Justru jadi belajar gimana caranya mengatur waktu yang baik, dan juga belajar bagaimana cara mengatur waktu yang baik. Oke, ya, tepat sekali. Dan sekarang gimana nih dengan transportasinya? Kalau di Indonesia mungkin kita hanya mengenal sedikit sekali transportasinya, kurang beragam. Ya, mengenai transportasi sebenarnya ini tidak bisa kita lepaskan juga dengan time management yang tadi kita katakan. Di mana dengan time management yang bagus, otomatis transportasi juga sudah sangat bagus di negara ini. Saya mengambil contoh tepatnya kemarin saya mencoba menggunakan subway dan itu pengalaman pertama saya. Dan ketika saya menggunakannya saya sangat takjub, di mana kita bisa bepergian dari satu tempat ke tempat lain dengan sangat efektif tanpa memakan waktu lama. Ya, dan ketika kita masuk ke dalam untuk memulai proses perjalanan, itu semuanya sudah terarah, informasi ada di mana-mana, kita tidak perlu takut. Bagaimana dengan Saudara Arik? Apakah Anda sempat merasakan subway? Ya sempat. Dan luar biasa sekali ya. Ya, ini sangat luar biasa sebenarnya. Apakah jika ada teman yang belum merasakan, silakan dicoba. Mungkin saat pertama agak sedikit bingung, tapi ketika Anda sudah berada di sana, Anda akan menemukan informasi yang Anda butuhkan. Oh, jadi mudah sekali ya. Jadi benar-benar mempersingkat waktu, nggak perlu yang namanya macet. Iya, betul. Pasti. Terus nggak perlu mungkin yang namanya berdesak-desakan. Seperti itu. Nah, sekarang coba deh cerita lagi mungkin tentang bagaimana sih bagaimana dengan yang lainnya? Mungkin dengan teknologinya? Oh, ya. Transportasi, kita sudah bahas transportasi, kita sudah bahas time management. Ada satu lagi yang ketinggalan yaitu teknologi. Nah, ini sebenarnya mengenai transportasi dan teknologi ini sangat berkaitan. Contohnya yaitu pada saat penggunaan subway, di mana mereka sudah memakai sistem elektronik di berbagai tempat. Contohnya itu ketika kita memesan tiket, maka kita langsung memesan sendiri mengenai mesin. Kita tidak perlu bantuan orang-orang. Itu sudah sangat efektif ya saya rasa. Kemudian juga tersedia pilihan dengan berbagai bahasa. Itu akan sangat membantu bagi warga negara asing yang tidak menggunakan bahasa Korea. Karena seperti kita tahu mungkin agak membingungkan bahasa Korea bagi yang tidak mengetahui. Dan dengan adanya teknologi ini akan sangat membantu. Seperti dalam pembelian tiket. Jadi banyak banget yang bisa dipelajari dari Korea. Mulai dari mengatur waktunya, transportasi, bahkan teknologi mungkin kapan-kapan ya di Indonesia kita harapkan pastinya bisa lebih canggih lagi. Nah, saya akan panggilkan satu teman saya lagi nih, dan kali ini dia kebetulan dari arsitektur, yaitu ada Fani yang berasal dari Jogja. Saya panggilkan teman saya dulu, Fani, ke studio. Nah, saya dengar-dengar nih, jadi Kak Fani kan belajar tentang arsitektur ya? Ya, betul.
Nah, kalau ngelihat nih arsitektur di Korea ini kan kayaknya indah sekali, banyak bangunan-bangunan yang unik. Dan Oke. gimana nih menurut Kak Fani? Oke, mungkin saya akan menjelaskan. Pertama saya berlatar belakang arsitektur kota. Jadi mungkin yang akan saya jelaskan tentang ruang terbuka yang ada di kota ini. Di kota Seoul itu tidak hanya ada bangunan tinggi, namun juga ada soft element yang soft element itu akan membuat kota menjadi seimbang. Dan keseimbangan kota itu akan membuat orang-orang menjadi lebih kreatif. Jadi mungkin kita bisa mengambil contoh Jakarta, ada banyak bangunan tinggi tetapi mungkin sedikit ruang terbuka dan itu bisa membuat orang cepat merasa bosan dan merasakan penat. Namun mungkin saya akan ambil satu contoh di kota Seoul ada daerah dan yang ada sungai di tengah kota namanya Chonggaecheon Stream. Oh ya. Ya, di kota itu di samping-sampingnya kita bisa melihat ada banyak kantor kementerian dan biasanya orang-orang yang bekerja di situ waktu siang hari mereka akan merasa bosan, penat dan ternyata di tengah kota itu ada air, ada sungai di mana orang-orang bisa duduk di situ, bisa merasakan keindahan kota dan suasana itu akan membuat orang-orang yang tinggal di kota Seoul menjadi Nyaman. lebih nyaman, refresh dan bisa mendapatkan banyak inspirasi. Seperti itu. Iya betul. Dan ada satu lagi yang menarik kalau dari Korea adalah kita melihat taman kotanya. Iya betul. Yang mana sangat banyak dan juga fasilitasnya ini menarik. Bahkan ada alat olahraga di dalamnya. Oke. Ya, menurut Kak Fani sendiri gimana? Oke, nih tentang itu dalam mungkin saya pemanfaatannya? akan mengatakan bahwa Seoul merupakan kota yang hijau dan sehat. Mengapa kota hijau dan sehat? Karena hijau bukan berarti hanya ada pohon, tumbuhan hijau, namun juga ada ruang terbuka yang di mana oksigen bisa masuk, orang bisa mendapatkan banyak oksigen untuk menenangkan pikiran. Lalu di taman kota itu sendiri ada area untuk refleksi. Jadi jika kita mungkin merasakan sedikit capek, pusing sambil duduk-duduk menikmati pemandangan kota dengan udara yang segar, kita bisa jalan dan melakukan refleksi dan itu akan menyehatkan. Dan juga satu lagi ada jogging track. Jogging track. Jogging Iya, track. benar. Jadi memang mungkin ruang kota di sini mengajarkan, melatih orang-orang untuk terbiasa berolahraga dan hidup sehat. Gitu, benar Sangat banget. menarik. Menarik yang mungkin Iya. bisa dicoba nih, apalagi di ibu kota kita, Iya. Jakarta, Mhm. yang kurang taman kota ya, ruang Iya, betul. terbuka. Nah, nggak lengkap rasanya ketika kita ngomongin soal Korea, nggak sedikit membahas tentang entertainment-nya, fashion-nya, karena itu bagian yang sangat menarik dan saat ini sedang ramai banget dibicarakan oleh kaum muda di Indonesia. Dan saya panggilkan satu sahabat saya, yaitu adalah Kak Ilo, yang berasal dari Yogyakarta untuk ke studio. Halo. Yogyakarta. Ya, Kak Ilo. Iya, Udah ke Korea, sudah jalan-jalan, sudah kebetulan ya, sudah banyak promosi budaya segala sudah macam. luar biasa pokoknya. Dan sekarang coba deh cerita, selama ini kan lihat banyak orang Korea yang berlalang dengan memakai busana yang sangat menarik dan unik dan mereka terlihat percaya diri sekali dengan busana mereka. Komentar Kak Ilo tentang ini. Oke ya, satu hal yang sangat saya cintai dari Korea ini adalah ternyata mereka fashionable. Jadi sudah seharusnya kiblat fashion itu yang modern ya khususnya ya, beralih dari Paris atau dari barat ke Korea. Tapi untuk yang etnik saya yakin tetap Indonesia jagonya. Kan kita punya Oh. batik ya tentunya Tepuk ya. tangan dulu untuk Seperti Indonesia itu. mungkin ya. Biasa. Iya, jadi itu aja. Kalau misalkan masalah fashion seharusnya memang sudah berkiblat di Korea. Kemudian ya untuk etnik, tradisional dan sebagainya, saya pikir Indonesia punya potensi yang luar biasa untuk menjadi kiblat fashion dunia. Seperti itu. Dan bagaimana nih dengan entertainment-nya? Karena di Indonesia sendiri kan sedang marak dengan yang namanya boy band, girl band, dan itu rata-rata berkiblat kepada Korea. Oh ya, kalau terkait dengan entertainment, sebenarnya kalau pendapat saya seperti ini, di luar itu terlalu menggandrungi Korea ya, terlalu mencintai Korea. Tapi pada dasarnya orang-orang di Korea sendiri juga tidak sehebohnya orang luar negeri dalam membicarakan tentang entertainment atau girl band, kemudian boy band dan sebagainya. Namun satu hal yang mungkin perlu diketahui adalah saya sendiri pribadi, opini pribadi saya tidak begitu suka terkait dengan menghalalkan operasi plastik demi penampilan. Ya benar. Dan itu mungkin kurang begitu mensyukuri, tapi tidak masalah karena itu
beda budaya dan beda adat istiadat. Jadi menurut saya Indonesia tetap dengan ciri khasnya dan kita harus bisa mengambil nilai positif bahwa entertain di Korea bisa mempromosikan Korea dengan luar biasa ke dunia luar dan Indonesia seharusnya juga demikian. Seperti itu. Pastinya. Dan ini saya ada satu pertanyaan nih untuk ke semuanya. Mungkin satu-satu dijawab singkat saja. Apa sih kira-kira yang akan kalian rindukan dari Korea? Mungkin bisa dari Kak Ilo. Saya dulu ya. Saya pasti akan sangat merindukan suasana musim gugur di Korea. Saya sangat merindukan menikmati suasana ruang terbuka di kota Seoul. Iya, sama dengan Ilo dan Fani, saya akan sangat merindukan suasananya di mana ramai orang berlalu lalang, tapi juga suasananya tetap hangat dan nyaman. Iya. Ya, saya tidak jauh-jauh dari transportasi. Saya sangat mencintai transportasi dan saya pasti akan sangat merindukan transportasi yang efektif dan sangat mudah untuk dicapai seperti yang kita dapat di Korea ini. Terima kasih. Wah, terima kasih. Jadi menarik banget ya, pemirsa, dari berbagai aspek kita bisa melihat apa saja sih kelebihan dan apa saja yang bisa kita serap untuk Indonesia dari berwisata ke Korea Selatan. Dan saya Diavani Amalia undur diri dulu dari Just Funny. Saksikan terus Just Funny setiap hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sampai jumpa.